Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bisa menghadirkan program ini, yakni pembacaan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala beserta tafsirnya yang dijelaskan oleh ulama. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang ayat ke-13 dari surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata, fi'atun tuqatilu fi sabilillah وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار." Artinya, sungguh telah ada tanda bagi kalian atau bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, satu golongan berperang di jalan Allah, wa ukhra kafirah, dan golongan yang lain adalah golongan yang kafir. Yarawnahum mithlaihim ra'yal ain, yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Dan golongan kafir itu, ini di antara terjemahan atau di antara maknanya, golongan yang lainnya nih, golongan kafir yang melihat dengan mata kepala mereka bahwa mereka golongan muslim 2 kali lipat dari mereka. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha, dan Allah menguatkan dengan pertolongannya siapa yang Allah kehendaki. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar, sesungguhnya di dalam yang demikian itu ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki penglihatan. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih memiliki hubungan yang sangat erat dengan ayat sebelumnya, di mana di ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad." Katakanlah wahai Nabi, wahai Muhammad, kepada orang-orang kafir, kalian akan dikalahkan dan kalian akan dikumpulkan, kalian akan digiring ke neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Ayat yang ke-13 adalah isi dari perkataan kalimat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan kepada orang-orang kafir, mengatakannya kepada orang-orang kafir. Dan ini tanda kemenangan, ya. Jadi maksudnya qul lahum, katakan kepada mereka, i'tabiru bimathalin adribuhu lakum, ya. Katakan kepada mereka, ambillah pelajaran dengan perumpamaan yang aku buat untuk kalian, ya. Qad kana lakum
sesungguhnya ada tanda ayat bagi kalian di dalam dua golongan yang berhadap-hadapan. Dua golongan ini, ulama berbeda pendapat tentangnya. Apakah hakiki dan terjadi, atau dari sisi hanya darbul mathal saja, yakni perumpamaan saja. Aktsarul ulama atau aktsarul mufassirin, banyak dari kalangan mufassirin menjelaskan bahwa dua golongan ini adalah hakiki, nyata, dan itu terjadi. Dua golongan yang berhadapan-hadapan, yakni antara orang-orang yang beriman, yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum mukminin, para sahabat beliau di masa itu, dengan orang-orang kufar, orang-orang kufar Quraisy, bertemu berhadap-hadapan di Badar. Oleh karena itu peperangannya disebut dengan perang Badar, dan Badar ini sebuah tempat yang ada di bagian selatan kota Madinah. Nah, di sini jelaskan dua golongan ini, satu golongan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan satu golongan lagi adalah kelompok yang kafir, dan tidak disebutkan berperang di jalan apa, karena sudah ma'ruf orang-orang kafir ketika berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, tentunya mereka berperang di jalan Tauhid. Dan di surat An-Nisa ayat yang ke-76, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Sedangkan orang-orang kafir, mereka berperang di jalan taghut. Faqatilu awliya asy-syaitan. Perangilah wali-walinya syaitan. Inna kaida asy-syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya makarnya syaitan, tipu daya syaitan itu lemah. Dan di sini khitabnya untuk orang-orang yang beriman, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, Subhanallah, law akhadna bihadhihi al-ayah wa nahnu mu'minuna haqiqatan nuqatilu fi sabilillah lakana haula'i baina aydina kal farash. Kata beliau, seandainya kita betul-betul memegang ayat ini dan kita betul-betul beriman, kita berperang di jalan Allah, niscaya mereka, orang-orang kafir yang ada di hadapan kita seperti farash, seperti serangga, seperti laron, ya. Tuqatilu fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Apa yang dimaksud dengan berperang di jalan Allah? Ya, berperang di jalan Allah ini mengandung tiga hal yang harus diperhatikan. Ya, jadi kelompok atau golongan dikatakan berperang di jalan Allah kalau mereka memperhatikan tiga hal yang akan disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kesempatan ini. Yang pertama, ikhlasu an-niyyati lillah. Ikhlas niat karena Allah, mengikhlaskan niat karena Allah. Yang kedua, an yakuna muwafiqan fihi amrallah. An yakuna muwafiqan fihi amrallah. Ya, peperangannya betul-betul sesuai dengan perintah Allah. Ya. Yang ketiga, an tutajannaba fihi maharimullah. Menjauhkan diri, ya, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ikhlas, niatnya karena Allah. Yang kedua adalah
sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah jauh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya ada poin yang pertama dari penjelasan niat karena Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah an yakuna muradan bihi wajh Allah wa an takuna kalimatuhu al-ulya wa hadha al-ikhlas. Maksudnya betul-betul karena mengharap wajah Allah, ya, dan agar kalimat Allah Subhanahu wa taala tinggi, ya. Dan ini nama dari ikhlas. Berperang bukan karena fanatik golongan, ya, bukan karena kesukuan, bukan karena ingin dipuji sebagai pemberani. Itu semua, ya, yang akan menghantarkan orang kepada api neraka, wal'iyadzubillah. Ikhlas berperang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang yang berperang karena ingin dikatakan sebagai pemberani, ya, karena ingin dikatakan sebagai pemberani, ya, atau misalkan dikatakan sebagai pahlawan lah, ya, agar ingin dia dikenal tentunya, ya, atau karena fanatik golongan, ya, kelompok tertentu, atau agar dilihat kedudukannya supaya kedudukannya tinggi, ya. Nah, ini. Kemudian ditanya Rasul, ayu dzalika fi sabilillah? Mana yang berada di jalan Allah? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Orang yang berperang agar kalimat Allah itu menjadi kalimat yang tinggi, maka dia berada di jalan Allah. Itu maksud dari niat yang ikhlas. Oleh karena itu ketika seseorang, ya, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, harus mengetahui dan harus membersihkan niat. Jangan sampai niatnya, saya berperang agar nama saya masuk dalam deretan para pahlawan. Ini tidak bermanfaat sama sekali di akhirat. Ya? Hanya sekedar nama, tinggal nama. Apa manfaatnya dikenal sebagai pahlawan kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Ya. Asani, yang kedua, an yakuna al-qitalu fi hududi syari'ati. An yakuna al-qitalu fi hududi syari'ati. Peperangan dikatakan di jalan Allah harus memenuhi syarat yang kedua ini. Ini peperangannya berada di batasan syariat, ya. Maksudnya apa? Tidak boleh di situ ada kezaliman. Tidak boleh di situ ada penganiayaan. Tidak boleh di situ ada pelampauan batas, ya. Tidak boleh mendolimi seseorang. Ya, kalau ada orang yang melampaui batas, mendolimi seseorang, menganiaya orang dalam peperangan itu, maka bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikasih contoh oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, kalau kita memiliki misalkan perjanjian dengan kaum musyrikin, kemudian kita batalkan sepihak, ya, kita batalkan sepihak dan kita langgar perjanjian itu, kemudian kita berperang, walaupun itu orang musyrik, ya, walaupun mereka orang musyrik, maka bukan di jalan Allah berarti kita berperangnya ini, ya. Dan ini merupakan haram. Fahadha haram. Walaysa hadha qitalan fi sabilillah. Tetapi maksud masuknya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dohirnya berperang, tetapi hakikatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ilmu ini penting sekali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-7 berfirman, "Famastaqamu lakum fastaqimu lahum." Selama mereka
berlaku jujur, lurus kepada kalian, maka hendaklah kalian berlaku jujur pula, lurus pula terhadap mereka. Ya. Dan kita dilarang berperang di masa adanya perdamaian, perjanjian. Ya. Oleh karena itu, Allah mengajarkan pada kita di surat Al-Anfal ayat yang 88, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambid ilaihim ala sawa. Ya. Artinya, jika engkau khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu kaum atau suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Innallaha la yuhibbul kha'inin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berkhianat. Jadi, orang Islam, orang yang beriman tidak mungkin berkhianat. Ya. Berkhianat kepada orang-orang yang sudah mengadakan perjanjian, walaupun orang-orang musyrik, apalagi kepada orang yang beriman, ya, atau sesama orang yang beriman. Jadi orang Islam tidak mungkin berkhianat. Oleh karena itu, kalau kita melakukan sebuah perjanjian dengan orang-orang kafir dan kita takut mereka mengkhianati kita, kita tidak boleh membatalkan sepihak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita kepada kita, maksudnya di surah Al-Anfal ayat yang ke-58, kita kembalikan kepada mereka perjanjian itu. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya kita katakan kepada mereka, la ahda bainana wa bainakum. Sudah tidak ada perjanjian antara kita atau kami dengan kalian. Ya. Sehingga kita dan mereka sama, tahu, ya, di atas pengetahuan. Mereka tahu dan kita tahu bahwa sudah tidak ada perjanjian lagi. Tetapi kalau tidak dikembalikan perjanjian itu kepada mereka dan mereka tidak tahu, ya, kemudian kita menyerang mereka, ini namanya pengkhianatan dan ini tidak boleh. Dan Allah berfirman, innallaha la yuhibbul kha'inin. Subhanallah. Ajaran yang sangat tinggi dalam Islam ini. Ya. Jadi kalau misalkan membatalkan sepihak dan kemudian kita serang orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, ya, walaupun mereka kafir, walaupun mereka musyrik, ini bukan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dari sini kita tahu orang yang melakukan pengeboman, bom bunuh diri misalkan, ya, mengebom orang asing yang dianggap orang ini memusuhi Islam, padahal belum tentu dia, ya, kan nggak tahu. Orang kafir datang ke Indonesia, diberi keamanan, masuk dengan aman. Ini sama seperti perjanjian tentunya, ada ahad, ya, dan dilindungi oleh kaum muslimin tentunya, oleh pemerintah. Kemudian nginap di sebuah hotel. Kemudian ada sebagian dari oknum kaum muslimin melakukan bom dan meledakkan dirinya atau meledakkan bom di tempat orang kafir itu, maka ini sebuah kezaliman dan ini merupakan udwan dan ini tidak diajarkan dalam Islam, ya, dan ini tidak boleh. Karena apa? Ini bukan fisabilillah, bukan fisabilillah, ya, dan ini sebenarnya masuk ke dalam pengkhianatan, ya. Tetapi subhanallah, orang-orang harokiyin, hizbiyin tidak akan paham masalah ini. Yang paham masalah ini adalah ahlu sunnah, ahlu sunnati wal jamaah, ya, yang bermadhab atau bermanhaj dengan manhaj salaf, salafiyin baru paham, ya. Adapun hizbiyin, harokiyin, yang penting bom bunuh diri, mengatasnamakan jihad, tetapi jihad yang keliru, yang tidak berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad itu ada aturannya, ada aturan mainnya, ada ilmunya, tidak hanya sekedar berperang. Kemudian yang ketiga adalah an tujtanaba fihi
maharimullah. Hendaknya menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksiat, ya. Syekh berkata, fa in lam tujtanab fihi maharimullah fa innahu wa in kana asluhu fi sabilillah lakin la tatahaqqaqu fihi al-ghalabah wan nasru, al-ghalabatu wan nasru. Ketika mengadakan peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pasukan melakukan perbuatan maksiat atau kita melakukan wal'iyadzubillah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun asalnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak menghindari diri dari perbuatan maksiat, maka tidak akan terwujudkan kemenangan, tidak akan terwujudkan an-nasr, al-ghalabah, ya. Dan dari sini maka kita ketahui bahwa yang paling penting untuk diperhatikan oleh kita semua adalah membina diri kita, mendidik diri kita, memperbaiki diri kita agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yakni tidak seperti sebagian kita yang penting perang, gitu ya. Ini keliru. Ini keliru, sangat keliru. Ada sebagian kita mabok-mabokan nggak apa-apa, yang penting perang. Nauzubillah. Ya. Bahkan sebagian kaum muslimin yang penting perang di jalan Allah. Ya, kita ini berandalan nggak apa-apa. Tidak, akhi. Kemenangan itu harus dijalani jalannya, dilalui jalannya. Ya, dilalui jalannya. Karena apa? Dalam peperangan harus dijauhi maksiat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus diperhatikan oleh kita semua. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang maksiat, ya. Apabila kita melakukan maksiat tidak akan menang. Ini ada contoh yang terjadi di peperangan Uhud, fi ghazwat Uhud, ya. Di awal perang kaum muslimin menang, ya. Tetapi ketika kaum muslimin, ya, mengabaikan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu atas ijtihad sebagian para sahabat, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada sebagian sahabat yang Rasul tempatkan di Jabalur Rumah. Jabalur Rumah, yakni di Bukit Panah, di mana Rasul SAW meletakkan para sahabat, di sekitar 50 sahabat tuh menghadang dan menyerang orang-orang kufar Quraisy dengan panah di atas. Di samping kanannya adalah Bukit Uhud atau Gunung Uhud, kemudian pertempuran berada di bawah. Nah, ketika awal menang, ya, maka yang di atas itu banyak yang turun, mengabaikan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Yang terjadi kekalahan setelah itu. Ini dalil bukti, ya, kalau menyelisihi sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, akan terjadi kekalahan. Dan ini merupakan pelajaran yang penting. Kalau peperangan ingin dimenangkan, maka hendaknya memperhatikan ketaatan dan menjauhkan diri dari maksiat. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu id tahussunahum bi'idnih." Dan Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan janjinya, telah menepati janjinya ketika kalian membunuh mereka orang-orang kafir, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, sehingga apabila kalian telah lemah dan kalian berselisih dalam perkara dan kalian mengabaikan perintah Rasulullah SAW setelah Allah memperlihatkan apa yang kalian sukai, yakni
Allah memperlihatkan kemenangan di awal, ya. Kemudian mengabaikan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun, maka di situ baru terjadi apa? Terjadi kekalahan. Minkum may yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Nah, kemudian yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Kalimat yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain ini ada perbedaan penafsiran di antara para ulama, ya, dan Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dua penafsiran, ya. Jadi mereka melihat 2 kali lipat dengan mata kepala mereka, ya. Ada yang menafsirkan orang-orang kafir melihat jumlah kaum mukminin 2 kali lipat, ya. Ini tafsiran Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala yang dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, di mana dengan sebab itu, ya, orang-orang mukmin jadi menang karena orang-orang kafir gentar setelah itu. Ada pendapat yang lainnya mengatakan bahwa orang-orang mukminlah yang melihat mereka, ya, jumlahnya 2 kali lipat. Dan 2 kali lipat ini juga kalau kita lihat, ya, dari penjelasan para ulama, ya, maksudnya adalah pasukan orang kafir ini dianggap kecil. Karena kalau kita lihat pasukan perang orang-orang kufar Quraisy saat itu jumlahnya sekitar 900 sampai 1000. Jumlah kaum muslimin di perang Badar antara 300, berarti 3 kali lipat. Ya. Nah, dengan 2 kali lipat ini maka seakan-akan lebih sedikit. Ya, dan ini membuat semangat kaum muslimin untuk berperang lebih semangat lagi. Nah, kemudian Allah berfirman, wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha, dan Allah menguatkan dengan kemenangannya siapa yang Allah kehendaki. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya di dalam hal tersebut ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki penglihatan. Ada beberapa faedah yang akan kami bacakan di sini, ya. Yang pertama, darbul amsal bil umuril waqi'ah. Darbul amsal bil umuri al waqi'ah. Membuat perumpamaan dengan perkara-perkara yang nampak, ya, perkara-perkara yang nyata, supaya lebih bisa mendatangkan ketenangan dan lebih dibenarkan. Oleh karena itu, hendaknya bagi dai atau orang yang memberikan nasihat kepada orang lain, ya, agar lebih diterima nasihatnya, dia boleh menggunakan perumpamaan. Ini mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, ya. Yang kedua, faedahnya, annal insan mahma balagha min as-sidqi fa inna ardahu al-amsal al-waqi'ah taj'alu kalamahu haqqal yakin. Ya, seseorang walaupun sangat jujur, ya, sangat jujur, dengan dia memberikan perumpamaan yang nampak terlihat nyata, yang realita sesuai dengan realita, ya, maka perumpamaan yang dia buat itu menjadi kalamnya, ucapannya itu masuk ke derajat hakul yakin. Hakul yakin. Karena keyakinan ini ada tiga tahapan. Al-yakin ada 3 martabat. Yang pertama adalah ilmul yakin, yang kedua ainul yakin, dan yang ketiga hakul yakin. Ya, jadi martabat yang pertama ilmul yakin, yang kedua ainul yakin, dan yang ketiga adalah hakul yakin. Pertama, ilmu yakin. Dari sisi ilmu, keyakinan ilmu yakin. Misalnya gini, ada seseorang, ya, misalkan Ari
orangnya jujur, sangat jujur. Beliau berkata, ya, bahwa di kantong saya ada buah apel. Di kantong saya ada buah apel. Kalimat yang keluar dari lisan Ah'ari, ya, karena dia jujur, kita percaya. Tapi ini masih derajatnya ilmu yakin. Yakin, betul. Tapi ini ilmu yakin. Ya. Lebih percaya lagi ketika Ah'ari, hafizahullah, itu mengeluarkan apel dari kantongnya. Lihat. Nah, kemudian ketika kita ngelihat, oh ini sudah ilmu yakin. Ainul yakin. Ainul yakin. Karena dengan mata. Ya. Ini kedudukannya lebih tinggi lagi. Ya. Kedudukannya lebih tinggi lagi. Kemudian ketika Ah'ari ngasih kepada antum, ini apel, makan. Gitu ya. Makanlah. Kemudian kita makan. Ini sudah hakul yakin. Ya, kita sudah hakul yakin. Oleh karena itu yang diharapkan dari siapapun, dari dai, ya, berusaha untuk pintar-pintar membuat dorbul amsilah, membuat contoh perumpamaan yang seakan-akan itu dirasakan, gitu. Ya, seakan-akan dirasakan. Allah Subhanahu wa taala melakukan hal tersebut dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam hadis Rasulullah SAW. Bagaimana menghabarkan tentang surga, menghabarkan tentang neraka, ya, itu luar biasa sekali. Baik, ini hakikat atau kedudukan dari keyakinan. Jadi pertama itu ilmu yakin, kedua ainul yakin, dan ketiga apa? Hakul yakin. Iya. Berikutnya faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, ya, adalah anna an-nasra laysa bi kathratil adad wala bi quwwatil udad walakinnahu min Allah. Ini penting sekali faedah ini. Bahwa kemenangan itu tidak dilandasi dengan banyaknya jumlah pasukan. Tidak dilandasi dengan jumlah yang banyak. Kemenangan itu juga tidak dilandasi dengan kuatnya persenjataan. Ya. Akan tetapi kemenangan itu murni hak Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Jalla wa Ala. Itu kemenangan. Jadi yang namanya an-nasru itu min Allah. An-nasru itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah berfirman, "Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha." Allah Subhanahu wa taala menguatkan dengan kemenangannya siapa yang Allah kehendaki. Kalau kita lihat pertempuran perang Badar, jumlah pasukan kaum muslimin itu sangat sedikit. Persenjataan mereka juga terbatas. Tetapi di hadapannya orang-orang kafir Quraisy, ya, jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak. Dan persenjataan mereka sangat kuat di masa itu. Dan sudah disiapkan oleh mereka. Dan segala sesuatunya sudah siap. Dan mereka pun siap untuk berperang waktu itu. Padahal awalnya kaum muslimin selain jumlahnya sedikit, persenjataannya seadanya, awalnya tidak mau berperang atau tidak untuk berperang, hanya untuk mencegah, menghadang kafilah. Ya. Nah, dari sini ini merupakan tanda bahwa Islam itu akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang ke-12 Allah berfirman, "Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad." Katakanlah kepada orang-orang kafir, ya, satughlabun, kalian akan dikalahkan. Nah, kembali bahwa kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini membuat kita tidak boleh sombong, ya, dengan jumlah. Tidak boleh sombong dengan kekuatan. Ya, berapa banyak jumlah yang besar dihancurkan dengan jumlah yang sedikit. Berapa banyak persenjataan dan perlengkapan yang sudah kuat dihancurkan dengan sangat mudah. Bahkan bagi Allah Subhanahu wa taala mudah untuk menghancurkan orang-orang kafir tanpa ada peperangan. Hanya dengan doa. Seperti kaum Nabi Nuh alaihi salam, ya,
dengan sekali doa Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya dan Allah Subhanahu wa taala hancurkan kaum yang membangkang itu, ya, dan hancurlah mereka semuanya. Ya, dengan Allah turunkan air hujan dan dengan Allah Subhanahu wa taala munculkan air dari bawah bumi dengan bah, dan selamatlah Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya yang jumlahnya itu sedikit di atas bahtera. Ini dari sini kita tahu bahwa murni kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tetapi kemenangan itu ada wasilahnya. Kemenangan itu ada wasilahnya. Wasilah untuk mendapatkan kemenangan Allah dan untuk mendapatkan ta'yid, ya. Kemenangan atau wasilah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat yang ke-55 dan di surat Al-Had ayat 40 dan 41. Mari kita perhatikan ayat-ayat yang akan kita baca ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a." Yang artinya Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh, pasti sungguh-sungguh Allah akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa di atas muka bumi. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, dan Allah akan meneguhkan agama mereka yang Allah ridhai untuk mereka. Wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengganti, akan menukar, ya, akan menukar keadaan takut mereka dengan keamanan. Jadi menukar ketakutan mereka dengan keamanan. Setelah mereka takut, diganti oleh Allah dengan keamanan. Apa sebab kemenangannya? Sebab kemenangannya adalah ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku saja dan tidak berbuat syirik, tidak menyekutukanku dengan apapun, dengan siapapun. Kemudian di antara sebab pertolongan dan kemenangan selain ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, ya, ini sebab kemenangan. Allah berjanji akan memenangkan, tapi sebabnya, wasilahnya adalah beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik. Kemudian di antara sebab yang lain yang Allah sebutkan di surat Al-Hajj ayat 41 adalah setelah 40, ya, wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang menolongnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Allah menolong siapa? Dan bagaimana sifatnya? Ya. Dijelaskan di ayat yang 41, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. yakni orang-orang yang apabila kami beri kedudukan mereka di atas muka bumi, mereka menegakkan salat dan mereka menunaikan zakat dan mereka beramar ma'ruf nahi munkar. Ini sifatnya. Jadi kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat dan beramar ma'ruf nahi munkar. Berikutnya, faedah yang sangat penting, ya, yang keempat adalah
annal qitala la yakunu sababan lin nasri illa idza kana fi sabilillah, bahwa peperangan tidak akan menjadi sebab mendapatkan kemenangan kecuali kalau peperangan itu berada di jalan Allah. Di jalan Allah itu yang bagaimana? Yang mengandung 3 unsur. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan syariat, ya, tidak melanggar aturan syariat. Yang kedua, dan yang ketiga, menjauhi maksiat. Ijtinaban lil maharim. فإذا تمت هذه الأمور الثلاثة فهذا هو الذي في سبيل الله. Kalau 3 perkara ini ada, terpenuhi dan sempurna, maka inilah yang dimaksud dengan di jalan Allah. Berikutnya, faedah yang kelima, panjang sekali, ana singkat ya. Jadi, tidak mungkin bertemu antara wali-wali Allah dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ada fi'ah yang berperang dengan orang-orang kafir. Fi'ah tuqatilu fi sabilillah, ya, fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Ya. Jadi orang-orang kafir ini selalu ingin, ya, menghancurkan orang yang beriman, ya, dan orang yang berusaha untuk mengumpulkan keduanya seperti mengumpulkan antara api dengan air, ya. Baik. Yang keenam, anna Allah Ta'ala qad yara atau qad yura al-mujahidin al-amra 'ala al-waqi' atau 'ala khilaf al-waqi' hikmah. Allah Subhanahu wa taala terkadang memperlihatkan kepada para mujahid, ya, perkara kadang sesuai dengan kenyataan, kadang tidak sesuai dengan kenyataan, dengan didasari hikmah, karena ada hikmah, ya. Oleh karena itu, kita lihat di surat Al-Anfal ayat 44, Allah berfirman, wa idh yurikumuhum idh iltaqaitum fi a'yunikum qalila wa yuqallilukum fi a'yunihim. Dan ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka, musuh-musuh kepada kalian, ketika kalian berhadapan dengan mereka, di pandangan kalian mereka ini sedikit, dan Allah membuat kalian di pandangan mereka juga sedikit, ya. Jadi kalau seseorang melihat musuhnya itu sedikit, dia semangat untuk memerangi orang tersebut, memerangi musuh karena sedikit, ya, padahal hakikatnya banyak. Dan kalau misalkan lihat sudah kelihatan banyak sekali, kadang orang takut, ya. Nah, itu. Jadi ada hikmah di balik itu. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini adalah itsbatul masyiah lillah, menetapkan adanya sifat masyiah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan adanya sifat af'al bagi Allah Subhanahu wa taala, itsbatul af'alillah, menetapkan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Ya. Berikutnya faedah di sini Allah berfirman, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Terakhir yang saya akan bacakan, sesungguhnya di dalam yang demikian itu ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pandangan. Ini pujian bagi orang-orang yang memiliki mata hati, ya, pandangan yang tajam, yang mata hati. Tapi mata hati ini dibangun di atas pengetahuan dengan ilmu Quran dan Sunnah, bukan hanya reka-reka, bukan hanya perkiraan-perkiraan kosong, ya, tapi dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, ya. Adapun mata hati yang dianggapnya mata hati yang kosong ini tidak dianggap, karena ulama lah yang memiliki pandangan, ya. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran pujian-pujian Allah terhadap ulama, ya.
annaka idza wajadta min nafsika adam i'tibar wa i'ti'ad bima yajri, bahwasanya engkau apabila menjumpai pada dirimu tidak bisa mengambil ibrah, tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi, ya, fa'lam annaka dha'ifu al-basirah, ketahuilah bahwa Anda atau engkau adalah orang yang basirahnya, mata hatinya lemah, ya. Lianna Allah idza athbata al-ibrah li ulil absar fa inna intifa' al-ibrah yadullu ala dha'fi al-basirah aw adamiha bil kulliyah. Karena Allah ketika menetapkan bahwa ibrah itu bisa diambil, pelajaran itu bisa diambil bagi orang-orang yang memiliki penglihatan mata hati, ya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika orang bisa melihat dengan mata hatinya, atau ternafikannya dari kita, dari siapapun untuk bisa mengambil ibrah, maka ini menunjukkan bahwa basirah kita atau basirah orang tersebut lemah atau tidak ada basirah sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami bahas, ya. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Barakallahu fikum, Ustaz. Barakallah. Ya khawatir Islam rahimani Allah wa iyyakum, pemirsa dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Demikianlah bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan oleh Ustadz Abu Ya'la Kurniadi LC Hafidhahullahu Ta'ala. Selanjutnya, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, bisa langsung menghubungi nomor kami di layanan telepon. Kami sangat berharap pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz. Pertanyaan pertama dari Abdullah di Jakarta. Ustadz, saat ini kita melihat dari sebagian kaum muslimin apabila tidak setuju dengan kebijakan bareng-bareng kemudian berkumpul menyampaikan kehendaknya dan memaksakan, padahal terkadang mereka berkumpul satu sama lain meneriakkan Allahu Akbar dan melandasi bahwasanya ini jihad. Nah, apakah yang semacam ini merupakan jihad atau bukan, Ustaz? Silakan. Nah, tidak semua orang yang mengucapkan Allahu Akbar sedang berjihad, ya. Tidak semua orang yang bertakbir, ya, sedang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari mana kita tahu? Tentunya dari ilmu, dengan ilmu. Diukur dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu, Khawarij juga bertakbir ketika berperang, ya, bahkan berteriak-teriak di masjid-masjid, ya, berteriak-teriak dengan teriakan inil hukmu illallah, tidak ada hukum kecuali dengan hukum Allah, ya, dan berteriaknya di depan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib orang yang paling tahu tentang ilmu agama, ya, sahabat yang mulia yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya masuk surga, ya, disepelekan sama Khawarij, dianggap nggak ada apa-apanya dan teriak-teriak, ya. Itu jadi tidak semua orang yang berteriak Allahu Akbar itu sedang membela agama Allah. Bahkan Anda juga pernah mendengar orang yang lagi maksiat takbir juga, wal'iyadzubillah, na'udzubillah, ya. Jadi jangan tertipu, ikhwani fillah, ya. Jadi segala sesuatu kita lihat dengan apa? Dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah perbuatannya cocok atau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Kalau cocok dengan Al-Quran dan Sunnah, maka benar. Tapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah walaupun dia bertakbir, ya, maka dikatakan sesat dan menyimpang. Jadi jangan tertipu dalam semua hal lah. Anda pernah membaca perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah,
juga pernah mendengarkan sebagian masyayikh yang menukil perkataan Imam Syafi'i, idza ra'aitum, apabila kalian melihat orang yang bisa terbang, ya, man yatiru fil hawa aw yamshi 'alal ma', orang yang bisa terbang di atas udara atau bisa berjalan di atas air, fala tagtarru bihi hatta tu'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah. Jangan tertipu olehnya sehingga cocokkan dulu perkaranya di atas Al-Qur'an dan sunnah. Ya, banyak orang kita tertipu dengan penampilan, banyak tertipu dengan retorika, banyak tertipu dengan propaganda dan seterusnya. Tapi ya, hendaknya kita kembali ke Quran dan Sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Pegang sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Wallahu a'lam. Ustaz. Jazakallahu khairan. Silakan bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya melalui telepon, kami tunggu pertanyaan Anda. Silahkan sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dengan Ibu Samina di Cibinong, silakan Ibu pertanyaannya. di medan perang pertempuran itu kan sifatnya kan anarkis. Nah, kalau zaman sekarang kita memerangi orang kafir gimana caranya, Pak? Mau nasihat, Pak, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hak, ya, adalah hak. Tentunya ini adalah pelajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang yang beriman, kalau orang Islam berperang, kalau ingin dikatakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala harus memenuhi 3 unsur ini. Fisabilillah. Yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga tidak bermaksiat. Kalau tidak ada peperangan, ya jangan berperang. Sudah, aman. Kita semua ingin aman dan tidak ada yang kita ingin berperang. Tetapi kalau ada peperangan, maka lihat yakni yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan digariskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui oleh ibu penanya dan yang lainnya, ada sifat watak manusia, ya, yang bangkang. Saya lihat tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu suka perang. Sebagiannya suka perang. Suka berselisih. Lihat di dunia ada peperangan. Ya, ada yang negara ini dicaplok sama ini, ada yang ini memerangi negara itu. Ini bukti bahwa peperangan itu ada. Ya. Nah, kenapa negara juga mempertahankan kedaulatannya? Karena takut diserang. Ya. Dan dalam Islam, peperangan itu diatur sedemikian rupa. Dan tidak boleh orang berperang seenaknya. Dan saya berbicara di sini, itu juga ingin berbicara untuk memahamkan kita semua bahwa berperang itu ada aturannya. Dan berperang juga, kalau ingin dikatakan fisabilillah, juga ada aturannya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, mungkin ini saja barangkali. Cukup. Ya? Iya, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Iya. Atau satu lagi? Satu lagi bisa ada Iya. pesan singkat. Iya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Banyaknya saat ini kelompok-kelompok yang menyerukan tentang jihad dan Islam. Iya. Atau bahkan kadang istilahnya mengkritisi tentang pemerintahan. Apakah bisa mereka ini termasuk dalam sifat-sifat khawarij dari Nurul di Gresik, Ustaz? Silakan. Iya. Iya. Baik. Untuk menghukumi, kita harus hati-hati, ya. Untuk menghukumi apakah mereka khawarij atau tidaknya, itu harus hati-hati, ya. Tetapi kalau misalkan kita belajar akidah Islam, ya, belajar akidah, ya, kita harus sungguh-sungguh, ya. Kemudian kita praktekkan, ya. Di antaranya bahwa ada hak-hak ulil amri itu masuk ke bagian manhaj, ya. Jadi kalau kita lihat di subhanallah di buku-buku akidah ada menjelaskan tentang hak Allah, ya, kemudian juga berbicara tentang manhaj di situ, bagaimana ahlu sunnah bermuamalah dengan hukam,
dengan para pemimpin, di mana kaum muslimin harus taat kepada para pemimpinnya, ya, dan ini merupakan ujian. Karena apa? Karena taat kepada pemimpin, ya, ini merupakan perintah dari Allah dalam Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ya, ulil amri mentaati mereka selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak berbuat maksiat, tidak memerintahkan perbuatan maksiat. Adapun kalau memerintahkan berbuat maksiat, maka tidak ada ketaatan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati al-khaliq. Tetapi ketika kita tidak mentaati dalam perintah maksiat mereka, ya, kita tidak boleh memberontak. Kita tidak boleh memberontak, ya. Dan ini kita harus sabar, ya, dalam menghadapi pemimpin. Karena pemimpin ini dari masa ke masanya kalau dilihat semakin buruk, ya kan? Semakin buruk. Banyak di antara kita kadang ngigau, kadang bermimpi ingin pemimpinnya itu sempurna, ya, padahal dia nggak sempurna, gitu ya. Kadang sebagian kita ngigau, bermimpi ingin pemimpinnya itu seperti Rasulullah atau Khulafa Rasyidin. Subhanallah, Ali bin Abi Thalib, ya, ketika dikritisi oleh siapa? Oleh rakyatnya, ya, oleh rakyatnya. Dia berkata, Anda tidak seperti pemimpin sebelumnya, seperti Abu Bakar dan Umar. Ya. Ali bin Abi Thalib menjawab apa? Abu Bakar dan Umar rakyatnya seperti saya. Rakyatnya seperti saya. Maksudnya baiknya seperti saya. Gitu ya. Model-modelnya seperti Model, iya kan? Adapun saya rakyatnya seperti kamu. Ini luar biasa, langsung sekak mata ya jawabnya, gitu. Jadi kadang di antara kita ingin pemimpin itu sempurna, ingin baik, tapi banyak di antara rakyat yang teriak-teriak ingin baik, dia juga tidak baik. Ingin nggak korupsi, dianya korupsi. Korupsi timbangan dikurangi di pasar-pasar, di tempat-tempat dan seterusnya dikurangi timbangannya. Ini kan korupsi juga. Gimana kalau orang seperti ini jadi pemimpin? Korupsi juga. Kan gitu. Makanya rakyat itu, betul kata ulama, rakyat itu cerminan dari pemimpinnya. Rakyat cerminan dari pemimpinnya. Kalau rakyatnya suka joget, pemimpinnya joget. Ya kan? Kalau rakyatnya suka dangdutan, pemimpinnya dangdutan juga. Kalau rakyatnya baik, insya Allah pemimpinnya baik. Yang itu. Nah, ini. Jadi kita juga harus adil dalam bersikap, ya, dan kita juga ingin pemimpin kita baik. Ya, makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki pemimpin-pemimpin kita, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka untuk mengamalkan perintahnya dan meninggalkan larangannya, kemudian bisa berbuat adil kepada rakyatnya, ya. Dan tentunya kita juga rakyat harus memperbaiki diri kita dan bersabar, karena di dunia ini ujian, ya, ujian. Tolong perhatikan, tidak ada satu pemimpin masih dikritik. Sekarang yang dilulukan nanti akan dikritik juga. Ini kita bosan jemu semacam ini, ya. Oleh karena itu kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah Rasulullah SAW. Kita jangan sok tahu. Kadang ada orang yang lulusan entah dari mana, berbicara masalah politik seakan-akan dia ahli politik. Iya. Subhanallah. Padahal nggak ngerti politik. Ya. Sekarang ada orang yang entah lulusan dari mana berbicara masalah agama seakan-akan dia ngerti agama. Sekarang ini banyak orang yang nggak jelas bicara. Nah, ini. Oleh karena itu kita perbaiki sama-sama, ya. Kemudian sama-sama membangun ini yang lebih bagus. Ya. Sama membangun, dan tentunya kita kembali ke manhaj Ahlussunnati wal Jamaah, ya, dan kita pelajari apa itu Khawarij, apa itu Syiah, apa itu Murji'ah dan seterusnya, sehingga kita menjauhkan diri dari itu semua, ya, dari itu semua. Kemudian yang berhak menghukumi dan bisa menghukumi orang itu masuk ke dalam kelompok tertentu atau berpemikiran tertentu dan seterusnya, ini yang punya ilmu. Yang punya ilmu, karena hukum itu harus sempurna. Wala yatimul hukmu hatta tajtami kullu syuruti wal mawani tantafi. Hukum itu tidak dikatakan
sempurna kecuali kalau sudah terkumpul dalam hukum tersebut setiap syarat-syaratnya dan yang mawaninya ternafikan, ya, seperti itu. Jadi ada hukum, ada menghukumi. Jadi ada hukum jelas yang begini-begini tindakannya khawarij, ya. Tetapi menghukumi itu tanzil ini tidak mudah, ya. Supaya kita adil, itu maksud saya. Supaya kita adil dalam menghukumi dan dalam bersikap. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.